Al-ayah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, serta kawan-kawan pengurus masjid serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Teman-teman, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita bisa masuk pada hari 24 Mei. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya akan mencoba membawakan tema tentang barokah. Kalau bahasa Arabnya barokatul haya. Kalau di dalam kitab karangan Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin itu disebutkan barokatul haya, keberkahan hidup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika orang atau manusia beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan. Baik dalam keluarganya. Jika di dalam keluarganya semua bertakwa, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Juga lebih luas lagi, kalau di dalam satu kampungnya itu orangnya bertakwa semuanya, Allah akan pastikan memberi keberkahan. Pertanyaannya, apakah berkah itu? Kan begitu. Sering orang menyebut berkah. Berkah, barokah itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut bahwa tambahnya kebaikan. Kembali kepada tema seperti yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu, barokatul haya atau berkah itu apa sih tanda-tandanya? Menurut Imam Nawawi, orang yang berkah itu diantaranya salah satunya itu selalu mendapatkan ridha Sang Rahman. Allah selalu memberikan ketika dia melakukan sesuatu, ada di dalam hatinya itu pasti Allah ridha apa tidak. Misalnya kita bekerja, pekerjaan ini ridha, Allah ridha apa tidak. Di dalam hatinya itu selalu begitu. Kita mau makan, maka dia mikir, yang saya makan ini, rezeki yang saya kasihkan kepada keluarga saya ini, Allah ridho apa tidak? Ada pertanyaan seperti itu. Berarti di dalam hatinya itu keberkahan itu pasti nampak seperti itu. Yang kedua, para rawuh, keberkahan menurut Imam Nawawi itu selalu dia ketika mendapatkan kesulitan pasti ada solusinya. Seakan kita muter kemana? Ceketek katanya orang Jawa. Solusinya di samping kita. Kalau di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah selalu memberikan, ketika orang itu beriman dan bertakwa itu, Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu para rawuh, apa sih kunci utamanya itu? Kunci utamanya itu aman, satu iman, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya cukup iman para rawuh? Pasti ketika amanu di dalam Al-Quran itu pasti Allah menggantikan amanu sekaligus harus kita melakukan aplikasi. Aplikasi itu bukti nyata bahwa kita iman pada Allah. Apa sih aplikasinya? Wa amilus shalihat, mengerjakan amal soleh. Kunci utama dari amal soleh, orang tolak ukur ketika kita melihat orang soleh apa enggak, atau dia itu mendapat ridho Allah atau tidak, itu pasti sholat.
hudal lil muttaqin. Bahkan ketika ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah amal soleh, nanti ketika dia mendapatkan rezeki juga menginfakkan. Maka dari itu ya Allah, para rawuh, ketika kita tidak barokah, kita punya anak misalnya, ketika anak tidak barokah, bikin pusing orang tua kita sebenarnya. Disajak sholat ya wangel, disendeni terus ya lama-lama juga. Tapi kita harus bersabar dalam menghadapi. Kita punya rezeki tidak barokah, ya paling hanya untuk hura-hura kemana-mana, untuk bangga-bangga di mana-mana gitu. Tapi tidak ada manfaat untuk orang lain. Karena ketika itu barokah, maka kata menurut Imam Nawawi, maka akan bermanfaat untuk orang lain. Harta itu tidak hanya untuk foya-foya, tapi selalu memikirkan saudaranya yang ada di sekitarnya. Karena di antaranya ketika harta itu barokah, maka dia suka berinfak, tidak medit. Harta itu ketika ditumpuk menjadi apa, para rawuh? Harta itu ketika ditumpuk maka akan menjadi warisan. Iya, kalau yang dikasih warisan itu ingat sama kita. Bahkan kalau tidak barokah, para rawuh, harta itu cenderung ribut anak-anaknya, putra-putrinya nanti rebut warisan. Ketika sudah ribut, bukan pahala yang kita dapat ketika ada di kita alam kubur, maka justru mengirimkan hawa panas atau anunya tidak ridhonya Allah. Jika barokah, para rawuh, maka harta tersebut dia akan bermanfaat untuk orang lain. Harta kita itu jadi apa ketika kita dimakan, ya para rawuh? Ketika harta itu dimakan, maka harta tersebut akan menjadi kotoran. Apapun yang kita makan di ujung-ujungnya yang begitu itu. Yang ketiga, ketika harta tersebut ketika dimakan itu jadi kotor. Yang pertama ketika dimakan jadi kotoran, kedua ditumpuk menjadi warisan. Harta kita yang bermanfaat ketika harta itu diinfakkan atau diinfakkan kepada orang lain. Karena ketika kita sudah meninggal, kata Nabi, hanya 3 perkara yang akan terus nyambung kepada kita. 1, harta kita amalatun jariyatun. Maka harta yang akan nyambung dengan kita itu ketika sudah meninggal, harta ketika itu dijariahkan. Misalnya ketika bangun masjid ini dibangun, ketika ada yang sholat, ada yang ngaji di sini, akan mengalir terus kepada kita ketika ada di alam barzah itu. Yang kedua, kata Nabi, ketika kita harta itu yang tetap nyambung ketika kita meninggal, yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Misalnya kayak kita ini guru-guru TPQ atau sini teman-teman yang mengajarkan ilmu apapun, ketika kita meninggal maka nyambung terus. Yang ketiga, kata Nabi, yang tetap nyambung dengan kita sudah meninggal adalah anak soleh yang mendoakan. Saya agak miris pada akhir-akhir ini dengan melihat pola tingkah laku dari anak-anak kita. Karena apa? Sekarang ini maksiat ada di tangannya, para rawuh, dengan adanya HP. Kalau anak-anak kita ini tidak terkontrol betul, anak-anak kita, ya Allah, naudzubillah, akibatnya sangat luar biasa. Bukan manfaat yang akan dapat, maka akan mendapatkan musibah atau tentunya Gusti Allah. Itu diantara, kalau kita salah satu tidak barokah, para rawuh. Mudah-mudahan di sisa waktu Ramadan yang kurang hanya beberapa hari lagi,
kalau kurang 5 sampai 6 hari lagi, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Malah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni min ibadikas shalihin. Rabbi hab li min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.